Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa ba'd. Baik, saudara sekalian, pada pagi hari ini kita akan berbincang-bincang tentang surat Al-Fatihah. Satu surat yang sangat penting di dalam kehidupan umat Islam, kecuali Al-Quran adalah sebagai kitab suci, sumber utama rujukan umat Islam dalam kehidupan. Di dalamnya ada satu surat namanya surat Al-Fatihah, di mana salah satu artinya adalah pembuka. Salah satu kepentingan dari surat Al-Fatihah ini adalah dia termasuk salah satu rukun di dalam sholat. Ya. Di rukun itu sesuatu yang harus ada di dalam suatu ibadah dan dia di dalamnya. Sementara kalau syarat itu suatu yang harus ada dalam ibadah tapi dia di luarnya. Umpamanya wudhu itu merupakan syarat sholat. Tapi Al-Fatihah itu adalah salah satu rukun di dalam sholat yang sering dinamakan rukun qauli, rukun yang berupa perkataan. Jadi rukun sholat itu ada fi'li yaitu perbuatan, ada qalbi yang di dalam hati, ada qauli yang diucapkan. Nah, surat Fatihah ini adalah rukun qauli. Sebagaimana sholat itu harus ada takbiratul ihram, ada ruku dan sujud sebagai bagian dari rukun fi'li perbuatan, maka Al-Fatihah ini juga harus ada di dalam sholat. Nah, maka bacaan sholat itu harus benar. Jadi yang harus diutamakan sebagai seorang muslim ini memastikan bahwa bacaan Fatihahnya itu benar. Karena kalau Fatihahnya salah, itu bisa sholatnya bisa tidak diterima. Sebagaimana kalau rukuknya tidak benar, sujudnya tidak benar. Baik, pagi hari ini kita akan sedikit mengungkap tentang surat Al-Fatihah. Surat ya, ini sekedar mungkin sudah diketahui tapi sekedar menguatkan saja. Definisi surat adalah kumpulan ayat dalam Al-Quran yang memiliki awal dan akhir. Di bawahnya kumpulan ayat di dalam Al-Quran yang memiliki awal dan akhir. Jadi ada surat Al-Fatihah, ada surat Al-Baqarah dan seterusnya. Sedangkan ayat adalah bagian dari firman Allah atau perkataan Allah yang memiliki awal dan akhir. Jadi surat itu ayat bagian dari surat ya. Jadi satu surat terdiri beberapa ayat namanya. Langsung saja. Surat Al-Fatihah ini adalah surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, "Aku akan mengajarkanmu suatu surat yang paling agung di dalam Al-Quran." Kemudian beliau bersabda, Alhamdulillahirabbil alamin, yaitu As-Sab'ul Mathani. Ini nama lain dari surat Al-Fatihah. Nanti di belakang ada beberapa nama. Dalam hadis ini disebutkan surat Al-Fatihah itu dinamakan As-Sab'ul Mathani. Itu 7 ayat yang diulang-ulang. Kenapa dikatakan diulang-ulang? Karena memang
setiap hari seorang muslim dalam kondisi normal itu paling tidak mengulang surat Al-Fatihah itu 17 kali. Surat Al-Fatihah itu diungkapkan oleh malaikat yang istimewa, jadi diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ketika Rasulullah SAW sedang duduk bersama Jibril alaihissalam, beliau mendengar suara berkeretak di atas beliau. Ada suara berkeretak di atas beliau. Jibril memandang ke atas dan berkata, ini adalah suara pintu di surga yang terbuka hari ini dan belum pernah terbuka sebelumnya. Kemudian malaikat turun melalui pintu itu dan mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, kebahagiaan dalam kabar gembira dari dua cahaya yang telah diturunkan pada Anda dan tidak pernah diturunkan pada Nabi sebelum Anda. Jadi suara itu punya arti yang sangat penting, ada hal yang istimewa. Surat Al-Baqarah dan dua ayat terakhir surat Al-Baqarah, Anda tidak akan melantunkan setiap kata dalam surat dan ayat tersebut, melainkan akan diberi rahmat dari surat dan ayat itu. Baik. Kemudian keunikan Al-Fatihah. Al-Fatihah merupakan surat pembuka dalam Al-Quran. Tadi namanya Al-Fatihah, itu Fatahah, bahasa Arabnya itu Fatahah yaftahu, Al-Fatihah itu pembuka. Jadi pembuka itu merupakan muqaddimah ya, muqaddimah atau ya semacam prolog gitu ya. Kemudian diperintahkan untuk dilantunkan 17 kali dalam sehari minimal ya, salat wajib itu ya. Kemudian merupakan kunci setiap surat. Kunci pada keseluruhan Al-Quran. Jadi kecuali kunci setiap surat, kunci pada keseluruhan Al-Quran. Apa maksudnya? Maksudnya jika kita meletakkan surat Al-Fatihah di depan surat apapun, Anda atau kita dapat melanjutkannya. Jadi umpamanya dalam surat Al-Fatihah ada ghairil maghdubi alaihim. Itu nanti akan ada di dalam surat Al-Baqarah menjelaskan siapa yang dimaksud dengan ghairil maghdubi alaihim. Begitu juga waladhdallin, siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta, ya, seterusnya. Kemudian setiap surat di dalam Al-Quran terhubung dengan surat Al-Fatihah. Setiap surat di dalam Al-Quran itu terhubung dengan surat Al-Fatihah. Apa maksudnya? Jadi walaupun satu surat, ya, walaupun satu surat ini menjelaskan keseluruhan tema-tema dalam Al-Quran. Nanti akan kita lihat rinciannya. Al-Quran itu temanya apa-apa dan Al-Fatihah itu di mana meletakkan setiap tema-tema dalam Al-Quran itu. Terdapat tema-tema inti di dalam setiap surat, ya, kecuali surat Al-Fatihah. Jadi setiap surat itu ada tema-tema inti, kecuali surat Al-Fatihah. Setiap hal dalam hidup kita berhubungan dengan surat ini. Jadi surat Al-Fatihah itu semua hal itu terhubung ya. Semua yang ada dalam Al-Quran terhubung dengan surat Al-Fatihah. Kemudian setiap hal dalam hidup kita itu juga berhubungan dengan surat ini. Sehingga ketika kita membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat 17 kali itu, kita sebetulnya mengupdate bagaimana orientasi hidup kita itu melalui surat Al-Fatihah itu. Kemudian kita hidup dengan surat ini di dalam keseharian, ya tadi dengan membaca, dengan sholat dan seterusnya. Kemudian pahamilah ini, hiduplah bersamanya dan rasakanlah apa yang ada di dalam
surat Al-Fatihah. Nikmati apa yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Allah SWT berfirman, Allah berfirman, aku telah membagi doa atau surat Al-Fatihah di antara diriku dan hambaku secara sepadan, dan hambaku akan dikabulkan apa yang dimintanya. Ini juga menunjukkan betapa spesialnya surat Al-Fatihah. Baik, kita mulai dari tema-tema atau kandungan dari Al-Fatihah secara umum ya. Ini di dalam hadis qudsi itu firman Allah tapi bukan Al-Qur'an gitu. Jadi oleh karena itu ketika seorang hamba mengucapkan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dari alhamdulillahirabbil alamin ya. Ketika seorang hamba mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, itu Allah merespon. Allah merespon dengan hambaku telah memujiku. Nah, ini yang tadi kita diajak untuk menikmati itu ya, menikmati surat Al-Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah itu bukan orang itu apa istilahnya solo ya apa namanya bicara sendirian, tidak terlontar dari mulut kita lepas itu saja, tidak. Jadi ketika kita membaca surat Al-Fatihah itu setiap ayat yang kita baca itu direspon oleh Allah SWT. Jadi kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Allah berfirman, hambaku telah memujiku. Ketika hamba, sejak kita manusia ya, menyebut Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim, Allah merespon, hambaku telah memuliakanku. Hambaku telah memuliakan. Begitu juga ketika Malik Yaumiddin, mengucapkan Malik Yaumiddin, yang artinya penguasa hari pembalasan, ini Allah merespon. Responnya, hambaku telah menghubungkan segala sesuatu padaku. Kita semua hidup ini sedang menuju kepada sesuatu titik. Dan titik itu adalah tempat di mana kita diadili, tempat kita untuk mendapatkan balasan. Hari ini kita hidup di dunia, sebelum ini kita hidup di alam rahim, sebelumnya lagi kita hidup di alam ruh, alam rahim, alam dunia yang masing-masing berbeda, satu dengan yang lain, waktunya berbeda satu dengan yang lain, bahkan alam ruh itu kita tidak tahu kalau tidak diberikan informasi dari Allah SWT. Kalau alam rahim, kita sebenarnya tidak tahu juga, tidak merasa juga, tapi karena banyak yang menyaksikan, ada orang tua kita, lalu secara administrasi kenegaraan ada akte kelahiran, ada tetangga-tetangga yang datang ketika kita lahir. Nah, sekarang kita di dunia. Di dunia ini tidak lama, kita di dunia ini tidak lama, ya. Dan setelah itu kita akan pindah lagi ke alam barzakh, alam transit, yaitu alam kubur. Dan pada saatnya datang hari kiamat, maka kita akan
masuk kepada alam akhirat. Nah, di dunia ada yang punya kekuasaan, ada yang menentukan kehidupan dalam keduniaan ini. Nah, kalau sudah di akhirat itu satu-satunya yang berkuasa adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan Maliki Yaumiddin, hari pembalasan. Penguasa Allah itu penguasa hari pembalasan. Nah, ini dikatakan hambaku telah menghubungkan segala sesuatu. Orang mengucapkan Maliki Yaumiddin, langsung terkoneksi pikiran kita bahwa semuanya kita akan dibalas. Perbuatan apapun kita akan balas. Sehingga seluruh hidup kita itu harus dikaitkan dengan Maliki Yaumiddin. Itulah yang dimaksud dengan hambaku telah menghubungkan segala sesuatu. Sehingga kalau orang mengucapkan Maliki Yaumiddin, tapi hidupnya tidak terkoneksi dengan hari kiamat, tidak terkoneksi dengan hari pembalasan, tidak terkoneksi dengan kebesaran Allah yang maha adil, maka itu perlu diperbaiki dalam kita mengucapkan Maliki Yaumiddin. Nah, karena Allah maha penguasa pada hari pembalasan, dan untuk menuju kepada hari pembalasan Allah telah menyiapkan segala sesuatunya, telah memberikan kasih sayang pada kita semuanya. Kita tanpa meminta kita diberi kehidupan, dijadikan salah satu makhluknya. Setelah jadi makhluknya dipilih lagi menjadi orang iman. Setelah jadi orang iman telah dipandu peta jalan kita mengaruhi hidup dunia ini semuanya. Dan intinya adalah ibadah kita adalah hanya beribadah kepada Allah SWT. Maka ketika seorang hamba mengatakan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan, dan mengatakan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah merespon, ini adalah urusanku dengan hambaku, dan hambaku akan mendapatkan apa yang dia minta. Jadi posisi kita ketika mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, posisi yang sangat-sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata janji Iyyaka ini kalau secara struktur bahasa itu, dalam bahasa Arab itu, ya bahasa manapun ya biasanya subjek dan objek ya, atau pelengkap itu. Jadi kalau yang normal itu sebetulnya na'budu iyyaka, saya atau kami menyembah kepadamu. Ya. Tapi ini tidak. Allah memilih kata-kata dengan iyyaka na'budu. Yang artinya kalau na'budu iyyaka itu kami menyembah kepadamu, dan bisa jadi masih menyembah yang lain. Seperti kata orang anak muda umumnya I love you ya. Itu jangan langsung percaya kalau memang mau mencintainya. Bisa jadi mencintaimu dengan mencintai yang lain kan begitu. Tapi kalau dibuat susunan kalimat yang mengunci ya, umpamanya di kolong langit ini hanya Anda yang ada di dalam hatiku umpamanya. Nah, mungkin itu sudah terkunci ya, betul-betul ya, dari sisi verbalnya begitu. Nah, ini begitu. Jadi kata-kata Iyyaka na'budu itu hanya kepada Engkau kami menyembah, udah nggak ada lagi. Jadi kalau betul-betul itu diucapkan dan dalam hati, itu nggak ada lagi sudah yang disembah, sama sekali sudah nggak ada lagi. Tidak menyembah berhala, tidak menyembah patung, tidak menyembah matahari, tidak menyembah dirinya sendiri, tidak menyembah hawa nafsu, tidak menyembah setan, ya kan? Tidak menyembah harta, tidak menyembah ilmu pengetahuan, dan seterusnya. Semuanya itu di bawah Iyyaka na'budu dan Iyyaka nasta'in. Nah, ketika itu Allah itu berfirman, ini adalah urusanku dengan hamba. Berarti sangat dekat sekali. Maka kita berusaha ya ketika kita membaca surat Al-Fatihah, kalau bisa seluruh proses sholat kita itu kita senantiasa ingat kepada Allah. Ya. Paling tidak ketika kita membaca Fatihah,
Kalau baca Fatihah tidak bisa semuanya, paling tidak ketika kita mengucapkan iya karena butuh, iya karena nasta'in itu jangan sampai kita tidak, hati kita tidak hadir. Karena ini sebenarnya ungkapan yang sangat dekat sekali kepada Allah SWT. Ini adalah, dan Allah merespon, ini adalah urusanku dan hambaku, dan hambaku akan mendapat apa yang ia minta. Nah, ketika seseorang hamba, seorang muslim mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, jalan orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan jalan pula mereka yang sesat. Maka Allah merespon. Allah meresponnya, ini adalah untuk hambaku, dan hambaku akan mendapatkan apa yang dia minta. Ini kandungan dalam hadis yang diskusi tadi sudah dijelaskan di depan. Nah, terus sekalian, tadi setiap ayat itu Allah merespon. Alhamdulillah direspon. Ar-Rahmanur Rahim dan seterusnya. Sampai ada seorang khalifah, namanya Umar bin Abdul Aziz, ya, yang sebagai khalifah yang kelima setelah Khulafaur Rasyidin, setelah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sebenarnya sudah istilah Khulafaur Rasyidin sudah selesai. Tapi kemudian dalam periode berikutnya itu ada seorang khalifah yang luar biasa dalam relatif waktu yang sangat pendek di dalam menjabat sebagai khalifah, pemimpin umat Islam seluruh dunia. Tapi di masa pemerintahannya itu luar biasa ini kemajuan umat Islam dari berbagai bidang. Nah, beliau ini adalah cucu laki-laki dari Umar bin Khattab yang agung. Yang terkait dengan Al-Fatihah ini unik dia, beliau ini. Jadi telah melantunkan surat Al-Fatihah dengan jeda yang panjang. Jadi setiap ayat yang dibacanya itu Umar bin Abdul Aziz itu memberi jeda. Pokoknya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, beri jeda. Ar-Rahmanir Rahim, beri jeda. Begitu dan seterusnya. Kenapa memberi jeda? Karena dia tahu hadis qudsi tadi, menunggu Allah menjawabnya. Tadi Allah merespon. Bukan hanya menunggu, menikmati respon dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi idealnya memang membaca Fatihah itu tidak cepat-cepat. Jadi kalau cepat-cepat itu ya bisa jadi memang tidak tahu, tidak paham ya maknanya, dan tidak tahu tentang respon yang Allah berikan kepada orang yang membaca setiap ayat dari surat Al-Fatihah. Kita boleh latihan nih, yang sendirian, berarti sholat sendirian, sholat malam, semuanya. Coba kita nikmati itu. Kalau sholat jamaah, apalagi jadi imam kan, ya memberikan jeda juga, tapi kan terbatas ya. Sekalian, kita selanjutnya ke nama-nama surat Al-Fatihah. Tadi yang sudah disebutkan tadi Al-Fatihah sendiri, dan ada Sab'ul Mathani ya yang sering diulang-ulang. Sebenarnya banyak sekali nama-nama yang lain, misal sekilas-sekilas saja ya. Jadi Al-Qur'an, Ummul Qur'an itu induk Al-Qur'an, itu ibu Al-Qur'an ya. Sab'ul Mathani tadi sudah, ini 7 ayat yang selalu dibaca ulang-ulang. Kemudian Al-Quranul Azim, ya. Al-Quran yang mulia itu sebenarnya, bukan kemuliaan Al-Quran, maksudnya Al-Quran yang mulia. Ummul Kitab, ya, induk dari kitab, atau ibu dari kitab. Alhamdulillah, pujian. Jadi kalau ada orang mengatakan membaca surat Alhamdulillah, maksudnya surat Al-Fatihah. As-Sholah, jadi doa. Ada As-Shifa, penyembuh. Ini Al-Fatihah, kecuali dia mempunyai kandungan secara makna sebagai petunjuk, dia juga bisa menjadi penyembuh.
baik penyembuh penyakit rohani maupun juga bisa juga untuk penyakit jasmani. Ya, seorang muslim, seorang dokter umumnya bisa mengobati secara medis dan juga dengan tibbun nabawi ya, sama-sama, termasuk surat Al-Fatihah. Ruqyah ya, obat, kemudian al-wafiyah yang lengkap. Ini beberapa penjelasan tentang nama ini. Al-wafiyah itu yang lengkap dan melengkapi juga ya. Dalam hadis Tabrani disebutkan ada 104 kitab yang diwahyukan kepada nabi-nabi. Di setiap nabi itu kan diberikan kepada mereka wahyu ya, dengan wahyu. Ada 104 kitab yang diwahyukan kepada nabi-nabi. Di antara 104 kitab yang diwahyukan nabi itu disatukan dalam 3 kitab. Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Kemudian kumpulan 3 kitab itu tersebut ada di dalam Al-Quran. Semua dalam Al-Quran. Kandungan-kandungannya intinya dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sudah mencakup apa yang sudah diturunkan dalam kitab-kitab sebelumnya. Kemudian, nah ini yang sesuai dengan tema kita, keseluruhan Al-Quran itu ada dalam satu surat. Keseluruhan Al-Quran ada dalam satu surat, yaitu surat Al-Fatihah. Nah, tadi kan sudah saya katakan, jadi surat Al-Fatihah itu mencakup ya, tema-tema pokok yang ada di dalam Al-Quran. Nah, keseluruhan surat dalam satu ayat, keseluruhan surat Al-Fatihah yang itu adalah merupakan keseluruhan tema-tema Al-Quran itu ada dalam satu ayat. Kira ayat apa ini? Kalau saudara sekalian tadi perhatikan, kira-kira surat apa ini? Itu tadi surat yang Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami minta pertolongan. Jadi kalau begitu, bagaimana konklusinya ini? Jadi konklusinya keseluruhan Al-Quran ada dalam satu ayat, ya kan gitu. Jadi saripati, jadi secara keseluruhan itu pada satu ayat, yaitu ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sehingga saya tadi menyampaikan usahakan ketika membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, khususnya dalam sholat itu hati kita usahakan hadir. Cuman ini tidak ada konsekuensi hukumnya ya, tidak ada konsekuensi. Umpamanya, kalau begitu saya sholat nggak usah Fatihah saja. Kenapa? Nah, kan sudah satu intisari sepatinya. Jadi bahasa apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya nggak bisa gitu. Tetap itu ya. Tapi dari sisi kandungannya itu seperti itu. Betapa Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu menjadi ekstrak, kalau boleh dikatakanlah, dari kandungan Al-Fatihah dan kandungan Al-Quran secara keseluruhan. Sehingga ada satu kitab khusus, satu kitab yang cukup tebal, buku tebal itu hanya menjelaskan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kitabnya namanya Manazilu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Satu buku, satu kitab itu hanya menjelaskan itu. Baik. Nah, kita akan mulai mengupas ya, nanti ya secukupnya lah waktu yang tersedia itu.
tiga elemen utama dalam Al-Quran, ini nanti akan terlihat ya, ketika kita menjelaskan bahwa Al-Fatihah mencakup tema-tema sentral dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran itu ada tiga elemen utama. Yang pertama masalah akidah, tauhid, ya, mengesahkan Allah, keyakinan. Yang kedua masalah ibadah. Yang ketiga manhajul hayah, artinya metodologi atau paradigma kehidupan gitu. Konsep kehidupan. Konsep kehidupan. Jadi secara umum begitu. Akidah, ibadah, dan manhajul hayah. Atau sistem kehidupan. Baik, kita lihat satu persatu. Akidah. Tadi kan Al-Quran elemen utamanya akidah. Nah, ayat apa saja di dalam surat Al-Fatihah yang membicarakan tentang akidah? Ayat apa saja yang ada dalam surat Al-Fatihah yang membicarakan tentang ibadah? Dan ayat apa saja dalam surat Al-Fatihah yang berbicara tentang paradigma kehidupan atau apa namanya sistem kehidupan ya, kehidupan sehari-hari ini. Ya, lihat. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ini biasanya kita mengartikan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Lagi Maha Penyayang. Ini perlu dicermati sebetulnya ya. Dengan nama Allah. Itu tergantung kata-kata Bismillah. Jadi Bismillah itu terdiri dari kata bi, itu ba itu bi, terus Ismillah, ya. Ismi dulu, ismi yang mestinya ada alifnya kemudian dihilangkan menjadi Bismi, kemudian Allah, ya. Bismillah, dengan nama Allah. Kita ini kalau menggunakan kata-kata dengan, itu kan artinya variatif ya. Umpamanya sekarang kita perkuliahan dengan Zoom, ya. dengan juga kan. Terus orang pergi ke kampus dengan apa? Bisa juga dengan mobil, kan gitu ya. Dengan juga. Terus dengan siapa? Dengan teman, pokoknya jalan dengan teman. Itu semua pakai dengan. Nah, ketika kita mengatakan Bismillah, ya, kemudian yang artinya adalah dengan menyebut nama Allah atau dengan nama Allah juga bisa dengan nama Allah. Itu maksudnya apa itu? Dengan yang mana itu? Artinya dengan apa kita bersama-sama Allah atau apa namanya? Kendaraan Allah atau apa itu. Nah ini kandungan ini itu sangat luas, mencakup seluruh kehidupan. Seluruh kehidupan kita itu harus dengan Bismillah, dengan nama Allah. Jadi kalau boleh dirinci paling tidak itu ada tiga hal di situ. Dengan nama Allah itu pertama adalah landasan teologis. Bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu harus dengan nama Allah, untuk Allah, tujuannya untuk Allah. Nah, jadi memberikan landasan ideologis kita dalam melakukan apapun itu orientasinya belajar, makan, minum, tidur, keluarga, semuanya harus dengan nama Allah. Karena memang Allah lah menciptakan kita. Allah yang memberikan fasilitas hidup kita, Allah yang menyayangi kita, nanti akan nampak lagi di depan, di belakang. Nah itu landasan teologis. Kemudian yang kedua adalah landasan moral. Apa artinya? Ketika kita melakukan sesuatu semuanya karena Allah, maka harus dilakukan dengan moralitas yang telah ditentukan oleh Allah. Akhlak yang telah ditentukan oleh Allah. Jadi
sangat berbeda dengan umpamanya teori-teori khususnya dalam politik Machiavelli kan, yang menghalalkan semua cara. Tujuan asal baik silakan lakukan dengan segala cara apa. Nggak bisa, dalam Islam nggak bisa. Tujuan baik itu harus dilakukan dengan sesuatu yang baik. Melakukan sesuatu karena Allah, seluruh hidup kita karena Allah. Karena kita sudah selalu ikrar, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Maka ketika orientasi hidup kita karena Allah itu, cara melakukannya harus dengan cara yang sudah ditentukan oleh Allah. Moralitas dari Allah, akhlak dari Allah, aturan dari Allah. Nah, kemudian yang ketiga itu landasan apa namanya ya, mungkin bisa katakan power ya, landasan kekuatan. Maksudnya apa? Jadi kita mengatakan Bismillah itu kecuali sebagai landasan teologis, landasan moral, itu juga landasan kekuatan, power, bahwa kita ini selalu di dalam melakukan apapun selalu minta pertolongan kepada Allah. Dan dahsyat ini kalau betul-betul kita menyerahkan seluruh urusan internal itu dahsyat sekali. Nah, itu kira-kira terkandung dalam Bismillah. Maka itu masuk dalam bagian dari akidah. Sehingga dalam Islam itu, sebagaimana dalam hadis disebutkan, setiap perbuatan yang baik itu supaya didahului dengan Bismillah. Kalau ada perbuatan baik dilakukan tidak dengan Bismillah, itu bahwa betar atau ajda, ibarat hewan yang mestinya punya ekor, dia tidak punya ekor. Kurang sekali. Dan akan apa namanya, kehilangan ya, nilai-nilai, kehilangan power, kekuatan-kekuatan, energi tadi yang ketika energi itu minta pertolongan kepada Allah itu sudah mengumpulkan energi dari Allah Subhanahu wa taala. Akan kehilangan itu, bahkan yang dampaknya lebih dahsyat lagi kalau pekerjaan kita yang baik dari dengan Bismillah itu akhirnya kita tidak disertai Allah tapi disertai dengan setan. Makan yang tidak dilalui dengan Bismillah, maka yang mulut kita yang menyantap itu dinikmati oleh setan, akan dibarengi oleh setan, sehingga makanya tidak berkah, tidak mendorong kebaikan. Bahkan mohon maaf, pergaulan suami istri itu kalau tidak didahului dengan menyebutkan nama Allah itu juga akan apa namanya, dibarengi dengan setan. Keturunannya itu juga akan didrive ya begitu, pengaruh oleh setan. Bismillah. Jadi apapun kita usahakan dengan Bismillah. Dan sekaligus ini meminimalisir kita untuk melakukan apapun yang tidak dibolehkan oleh Allah. Kan tidak mungkin orang pacaran mau kemudian didahului dengan Bismillah, kan nggak mungkin kan. Ketika ini sudah otomatis lesan kita, sudah otomatis hati dan lesan kita dengan Bismillah. Bismillah itu mau makan Bismillah, minum Bismillah ini itu sudah sebagai rem untuk, nggak mungkin mau minum alkohol yang memabukkan Bismillah dulu kan. Dan kalau dia sudah biasa, kemudian dia di depannya ada sesuatu menggiurkan, nanti ada daya yang menahan kita, mengerem kita. Oh, Bismillah, ternyata yang akan diminum tidak benar, akan tidak jadi Bismillah, akan tidak jadi melakukan hal itu karena Bismillahnya lebih dulu mengkat perilaku kita, ucapan kita dan seterusnya. Baik, kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini dua kata ini akarnya sama-sama dari rahimah. Menjadi Ar-Rahman, menjadi Ar-Rahim. Nah, dalam dunia tafsir itu terjadi beberapa versi pemahaman.
Di antaranya Ar-Rahman, bedanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Kalau bahasa Indonesia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ini sebenarnya sulit juga ya. Orang mungkin sulit menyadari, sulit memahami apa sih pengasih, apalagi penyayang, apalagi. Tapi salah satu tafsir dari Ar-Rahman Ar-Rahim ini, Ar-Rahman itu adalah kasih sayang Allah yang diberikan kepada semua makhluknya. Allah itu menyayangi orang, menyayangi makhluknya. Manusia ini tidak hanya orang yang beriman, bahkan tidak hanya manusia. Seluruh ciptaan Allah di situ pasti ada kasih sayang Allah. Ambil contoh ayam. Ayam ketika induk ayam menelor, ya, kemudian di bahasa Jawanya dianggremi itu ya, beberapa saat kemudian keluarlah anak-anak ayam begitu. Nah, itu. Kita lihat bagaimana protektifnya induk ayam itu melindungi anaknya itu. Kita yang jalan tidak mau apa-apa sebetulnya, dia mungkin bahasa manusia suuzon kepada orang lewat itu, ya, saking protektifnya itu. Ya, gitu. Itu adalah bagian dari kasih sayang Allah. Apalagi naik kepada kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Waduh. Orang tua kita itu sering bohong. Ya. Dia bilang sudah makan, sebenarnya belum makan. Ya kan? Dia sebetulnya ngantuk, tapi bilang tidak ngantuk. Ingin melampiaskan kasih sayangnya kepada anaknya. Ya. Nah, itu semuanya itu dapat kasih sayang dari Allah SWT. Nah, Ar-Rahim ini kasih sayang Allah yang spesial, yang hanya diberikan kepada orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah SWT, dan kasih sayang tidak hanya di dunia, kasih sayangnya akan diberikan di akhirat. Kasih sayang yang begitu besar di dunia ini, setelah diciptakan dengan lengkap, dari kepala dengan segala isinya, leher dengan segala isinya, perut, di dalamnya ada jantung, paru-paru, macam-macam itu. Dokter lebih tahu bagaimana organ tubuh itu, semua mekanismenya, berjalannya itu, akurasinya buat satu organ dengan organ yang lain. Belum lagi yang di luar ada oksigen, ada angin, ada air begitu. Semuanya itu Allah berikan kepada kita semuanya. Begitu besar kasih sayang Allah itu diberikan kepada kita. Tapi kasih sayang Allah di akhirat itu lebih besar lagi. Lebih besar lagi kepada orang mukmin. Jadi agama Islam ini juga dasarnya kasih sayang. Kita mengajak orang, mengingatkan orang juga kasih sayang. Cuma sering kasih sayang orang Islam tidak sering diucapkan gitu. Dan saking besarnya faktor kasih sayang dalam beragama kita itu, sampai dikatakan mal la yarham la yurham, orang yang tidak pandai mengasihi orang lain tidak pernah dapat kasih sayang Allah SWT. Baik. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Alhamdulillahirabbil alamin juga begitu. Ini masuk juga ayat Al-Fatihah yang masuk dalam kategori akidah. Apa arti Alhamdulillahirabbil alamin? Alhamdulillah, segala puji milik Allah, Tuhan semesta alam. Ini sudah semua kita tahu artinya itu ya. Tapi dalamannya itu gimana enak? Arti dari Alhamdulillahirabbil alamin yang diterjemahkan dengan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Bahkan kenapa kita menggunakan terjemah dengan istilah segala puji? Apa itu? Padahal di situ nggak ada tertulis secara jelas, spesifik kata-kata yang menggunakan yang mempunyai arti segala. Ada, cuma tidak dengan redaksi yang biasa menunjukkan segala. Jami itu kan segala, kul itu segala dalam bahasa Arab ya. Nah, tapi di sini hanya alhamdulillah. Jadi hamdun itu puji, tapi kemudian diartikan alhamdulillah, segala puji milik Allah. Itu maksudnya apa?
Jadi itu kata-kata segala itu ada pada al. Seperti umumnya apa namanya ya, Anas ya, Anas. Nasun itu manusia, dan Anas semua manusia, seluruh manusia. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, itu semua manusia. Ini juga segala puji. Segala puji berarti banyak puji ya. Puji apa saja? Apa ada puji lestari, pujiman, puji bukan itu. Puji itu oleh para ulama ada 4. Pujian Allah terhadap sendirinya. Allah sering memuji pada sendirinya dalam beberapa ayat. Terus Allah memuji kepada makhluknya. Nabi memuji kepada Muhammad SAW bahwa engkau adalah berada pada akhlak yang mulia. Kemudian kita manusia memuji kepada Allah. Memuji kepada Allah. Pada suatu kenikmatan kita mengatakan alhamdulillah. Dan manusia memuji kepada manusia yang lain. Memuji, oh hebat engkau. Wah, luar biasa engkau. Itu pujian-pujian itu. Nah, alhamdulillahirabbil alamin itu artinya segala puji. Segala puji, baik itu puji Allah ke pujian Allah kepada makhluknya, makhluk manusia ini memuji kepada Allah, kemudian manusia memuji kepada manusia, ya. Itu semua adalah milik Allah. Sumbernya dari Allah. Kalau Allah mau jadi sendiri sudah jelas, ya, sumbernya dari Allah. Kita manusia memuji kepada Allah itu juga dari Allah. Kalau Allah tidak menggerakkan hati kita untuk memuji Allah, lisan kita tidak mengucapkan lisan, enggak akan. Maka sering kalau kita punya nikmat yang besar, apa sajalah, apakah bisa mendapat pekerjaan, atau beli mobil, atau beli rumah, atau nikah, itu kan nikmat luar biasa, keluarlah kata alhamdulillah. Nah, kata-kata alhamdulillah itu lebih besar sebetulnya daripada nikmat yang kita syukuri sendiri. Jadi ketika seorang nikah dengan orang laki-laki, nikah dengan gadis pujiannya, pujaannya, itu nikmat sekali. Kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, sebetulnya nilai alhamdulillah di hadapan Allah itu jauh lebih besar daripada istrinya itu. Begitulah nikmat-nikmat yang lain. Jadi, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji. Sehingga ini kata-kata alhamdulillah itu mengikis kesombongan. Mengikis kesombongan. Gak layak itu manusia itu sombong. Antara semua manusia, apalagi sombong kepada Allah. Jadi sombong apa? Yang meremehkan orang lain. Dan tidak mau menerima nasihat orang lain, ide orang lain. Dia merasa super. Jadi umpamanya seorang mahasiswa dalam pengumuman nilainya A+. Ya. Dan yang lain-lain ternyata nilainya punya B. Hanya satu-satunya. Umpamanya. Kemudian teman-temannya mengatakan, wah, kamu hebat ya, dapat A+ sendiri atau A sendiri. Kalau yang tidak punya nilai-nilai alhamdulillah, mungkin dia akan mengatakan, baru tahu lu, gitu-gitu. Dari dulu saya juga begini, gitu. Nah, ini itu kesombongan. Tapi kalau bagi seorang mukmin, seorang muslim yang masuk dalam dirinya alhamdulillah, ketika dipuji oleh manusia, kembalikan pujiannya itu kepada Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak layak. Orang yang setiap hari mengucapkan alhamdulillah itu dalam hidupnya itu sombong. Apakah sombong dengan kepandaiannya, dengan kecantikannya, ketampanannya, kekayaannya, atau apa saja, tidak layak. Karena itu semua adalah pemberian Allah. Sehingga yang harus disyukuri, terima kasih kepada Allah yang pertama. Baru terima kasih kepada manusia. Kepada manusia juga harus terima kasih. Artinya syukur itu ada syukur kepada Allah, ada syukur kepada manusia. Rabbil alamin ya, zat yang Tuhan semesta alam ini mengingatkan kita. Segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu ada tanggung jawabnya, ada konsekuensinya. Nanti semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Rabbil alamin. Rabbil alamin. Allah yang menciptakan, Allah yang beri,
Allah yang mengatur, ya Allah memberi fasilitas. Sekarang nggak ada yang disuruh bayar, ya kan? Banyak fasilitas Allah yang gratis, angin. Kalau pompa angin sekali 5.000, satu mobil lengkap 20.000, setiap hari kita mengeluarkan masuk keluar masuk oksigen, dan betapa mahalnya oksigen ketika kemarin kita terkena COVID dengan saya puncak-puncaknya sampai krisis itu segala macam. Setiap hari tidak bayar, masih banyak lagi nikmat Allah yang kadang-kadang kita tidak sadari. Itu semua akan dimintakan pertanggungjawaban dari Allah. Apakah digunakan untuk hal-hal yang benar atau yang tidak, yang syariatkan atau tidak, apa menjadi nikmat-nikmat itu menjadi ketaatan atau menjadi maksiat. Diulang lagi. Tadi di atas sudah Ar-Rahmanur Rahim, ya. Ini diulang lagi. Betapa Allah ingin memperlihatkan bahwa Allah itu sangat kasih sayang kepada hamba-hambanya. Sampai kepada orang yang tidak iman itu kasih sayang juga. Jadi Allah kalau berkehendak menghancurkan kita karena dosa-dosa kita sangat mudah. Sangat mudah. Seperti umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu itu ketika dia kafir, membangkang kepada Allah, ada yang langsung jadikan seluruhnya jadi kera. Ada yang buminya dibalik. Macam-macam. Tapi umat Muhammad tidak. Umat Muhammad itu akan dibalas nanti. Kesalahan-kesalahan nanti di akhirat. Kalau toh ada di dunia itu, sebenarnya Allah juga akan ingin memperlihatkan kasih sayangnya supaya dia mau tobat. Mereka mau tobat. Memang ada yang Allah ada yang spesial, dosa-dosa spesial yang akan diturunkan di dunia itu, umpamanya durhaka kepada orang tua. Itu kita sering temukan itu langsung di dunia pun sudah mendapatkan. Nah, ada kasih sayang, ada ciptaan Allah, ada rahmat Allah yang luar biasa kepada kita itu, ya, itu apa namanya? Ini yang tiga ini masuk pada ranah akidah, ya. Nah, di sini, empat juga ini, ya. Empat ini, termasuk empat ini. Malik Yaumiddin, jadi semuanya itu akan dimintakan pertanggungjawaban di hari kiamat, hari akhirat itu. Jadi kalau kita telah diberi nikmat dan akan ada tanggung jawabnya, apa yang harus kita lakukan di dunia ini? Ini Fatihah memandu kita. Sekali lagi, Allah telah memberikan segalanya kepada kita atas kasih sayangnya, kan? Dan nantinya akan dimintakan pertanggungjawaban. Apa yang harus kita lakukan di dunia ini? Yang harus kita lakukan adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah. Ya. Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak saya ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepadaku. Tentu ibadah dalam ini ibadah dengan arti yang sangat luas sekali. Seluruh kehidupan kita beribadah. Bukan hanya sholat, tidak hanya puasa, tidak hanya haji. Belajar ibadah. Nanti jadi dokter, ibadah. Sebagai suami ibadah, sebagai istri ibadah, sebagai orang tua ibadah, sebagai anak ibadah. Tinggal kita harus tahu bagaimana cara ibadah dalam posisi-posisi tersebut. Lagi-lagi ini tadi saya ulang lagi, artinya iyyaka na'budu itu adalah hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Ini ayat ibadah ini di sini. Nah, ibadah. Jadi sudah kita lalui ayat-ayat dalam surat Al-Fatihah yang masuk pada kategori akidah, ya, di 1 sampai 4 kira-kira begitu. Kemudian ibadah ini yang kelima. Kelima yang ini dari sudah kita jelaskan. Inti dari surat Al-Fatihah itu adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan itu inti dari kandungan Al-Quran dan inti dari seluruh wahyu yang diturunkan kepada para nabi dalam untuk beribadah, mengesahkan Allah, beribadah kepada Allah. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan sistem kehidupan, pola kehidupan, metode kehidupan, paradigma kehidupan adalah ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Perhatikan di sini, ya. Ihdina itu tunjukkan kami. Nah itu bentuknya jamak.
Ini nanti akan ada penjelasan juga, waktunya memungkinkan. Jadi kita ini beribadah itu harus secara kolektif ya, tidak egoisme sendiri-sendiri. Kita sangat berkepentingan keluarga kita ini juga ibadah, tetangga kita ibadah, masyarakat kita ibadah, di Indonesia ibadah, di Amerika ibadah, dan seterusnya. Karena kita menggunakan ihdina. Walaupun kita tahu kalau asalnya itu kalau untuk sendiri ihdini, tapi nggak boleh dirubah-rubah, harus ihdina. Berilah petunjuk ya Allah kepadaku, jalan yang lurus. Jalan yang lurus yang kayak apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan lurus adalah jalan orang-orang yang telah kau beri nikmat kepada mereka. Jalan mereka yang telah kau beri nikmat, sebenarnya yang beriman, bukan jalan mereka yang engkau murkai dan bukan jalan mereka yang sesat. Ini kalau dalam tafsir, yang mereka yang murka itu orang-orang Yahudi dan orang-orang yang sesat itu orang-orang Nasrani. Dalam perspektif Al-Quran dan surat Al-Fatihah. Sekalian, ini waktunya sudah mau habis, ini saya percepat saja. Ada 11 poin yang harus kita ingat dari surat Al-Fatihah. Pertama, kata-kata alhamdulillahirabbil alamin tadi ya. Ada jadi yang pertama tadi tentang Allah ya. Sebentar, jadi pertama ini adalah di dalam ada 11 poin itu, surat Al-Fatihah itu mengandung beberapa poin. Pertama adalah pengingat akan pertolongan dan karunia Allah. Jadi ketika kita membaca surat Al-Fatihah ini dari mulai pertama alhamdulillahirabbil alamin itu langsung menyadari betapa besar karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Betapa besar pertolongan yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian dua, pengingat bahwa keikhlasan adalah hanya karena Allah. Maksudnya seluruh ibadah itu harus ada landasan teologisnya bahwa semuanya karena Allah. Jangan sampai ada satupun pekerjaan, aktivitas kita, maksud ucapan itu jangan sampai ada yang lepas dari tujuannya karena Allah SWT. Jadi ya karena kedua ya. Kemudian ketika pengingat untuk menjaga hubungan dengan teman yang baik, jadi betapa pentingnya namanya teman pergaulan, teman pekerjaan, dan seterusnya. Teman yang baik harus ikuti. Karena kita sudah selalu berdoa ihdinas siratal mustaqim. Mengingat untuk menjaga hubungan teman yang baik. Dan yang keempat, peringatan untuk menjauhi teman yang buruk. Ihdinas siratal mustaqim itu berarti kecuali selalu berteman dengan orang baik, hindarkan teman yang buruk. Dan jangan sampai, apalagi sampai diri kita menjadi teman yang buruk. Mengingat nama-nama Allah di atribut Allah, jadi ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin. Ini penting sekali. Yang keenam, pengingat hubungan esensial antara kita dan Allah. Jadi sebetulnya yang menghubungkan hubungan Allah dengan kita dengan Allah itu adalah kasih sayang Allah. Kenapa kita iman? Kita telah diberi kasih sayang oleh Allah. Kenapa beribadah? Kita karena diberi kasih sayang oleh Allah. Kenapa kita harus mengikuti petunjuk syariatnya, melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya? Karena di luar itu Allah telah memberikan kasih sayang, dan pastinya seluruh perintah Allah itu bagian dari kasih sayang Allah. Kalau kita menjalankan, kita akan mendapatkan limpahan kasih sayang Allah tambahan. Begitu juga ketika kita menghindar dari larangan Allah, pastikan bahwa larangan Allah itu bukan untuk menyulitkan orang, tetapi itu bagian kasih sayang Allah. Coba lihat kenapa mengharamkan zina, mengharamkan minuman keras. Itu adalah bagian kasih sayang Allah. Allah Maha tahu apa komposisi ciptaan manusia dari apa itu, yang kalau yang dilarang itu diterjang, itu akan merusak pada manusia itu sendiri. Istiqomah, untuk tetap berada di jalan lurus. Ihdinas siratal mustaqim itu memberikan panduan kita karena istiqomah lurus terus mengikuti jalan Allah. Mengingat akan akhirat, ini siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya. Kemudian mengingat akan pentingnya doa. Ini penting doa, ini luar biasa.
Doa ini adalah silahul mukmin, senjata orang mukmin. Betapapun usaha-usaha kita dalam perjalanan hidup ini, ada hambatan apapun, kita tidak boleh putus asa sama sekali. Karena kadang-kadang seluruh urusan-urusan yang sulit itu bisa selesai dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. 10 pengingatan kesehatan umat, ya. Ingat ini, lihat, kecuali tadi ihdina, ya, menggunakan kata jamak, ini juga begitu. Iyyaka na'budu ini juga jamak. Maksudnya tidak, kalau yang tunggal itu a'budu, saya menyembah, saya minta tolong, enggak. Kita ini menyembah bersama-sama. Jadi kalau ada orang yang belum beribadah, ajak supaya ikut beribadah. Ketika orang-orang baik itu banyak, itu akan kebaikan akan di mana-mana. Tapi kalau kebaikannya sedikit, sulit kita ini. Jujur kok sendirian, repot itu. Ya. Semua jujur, semua anak butuh akan menikmati. Sebelum surga di akhirat, sudah bisa menikmati surga di dunia, termasuk keluarga. Keluarga kan jannati, kan, keluargaku surgaku, ya kan, baiti jannati, rumahku surgaku. Itu juga minta tolong jangan sendirian, berdoa jangan sendirian, doa kepada orang lain juga. Terakhir, ingat bagaimana cara menuju Allah. Cara menuju Allah adalah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah Pengasih. Segala puji Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pemurah Pengasih. Ya. Jadi kalau kita mau berdoa itu pertama kali dengan pujian, baca tahmid, baca sholawat yang itu, baru kemudian doa, ya, doa. Kita juga minta kepada orang juga begitu, ya, puji-puji dulu, ya, baru kita minta, itu kan gitu. Mau minta kok marah-marah dulu, repot tuh, itu kan, atau membuat marah yang dimintakan. Ingat bagaimana cara menuju Allah itu begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ini yang tadi, ya, inti, ya. Dan mohon maaf ini ditekankan, ya. Jangan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, iyyaka. Lesanya itu menguatkan di istilah digas itu, ya. Iyyaka, hati kita juga connect gitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian saudara sekalian, mudah-mudahan manfaatnya. Kurang lebih maaf, billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.